Sampai lu bilang gue udah artis lama tapi nggak tahu itu syuting. Gue tahu itu syuting, gue tahu banget. Karena apa? Actingnya parah ya. Gue tahu itu memang lagi syuting, tapi lu bisa cari set lokasi yang nggak huru-hara, yang pakai modal dong. Syuting tuh ada modalnya, cuy. Kalau lu nyebut skenario-nya rumah gue, lu pakai dong rumah lu. Kan lu bukan syuting sinetron. Lu kan lagi syuting untuk influencer. Crips, flexingin rumah misalnya, ya pakai rumah lu lah. Semua orang juga tahu lu bukan artis. Emang lu siapa? Lu artis. Lu lagi syuting sinetron sama PH mana, gue tanya. Nggak tahu aja itu syuting. Gue tahu itu syuting, pakai kamera HP mau kamera AP tapi kan bukan lagi syuting film. Itu kan lagi syuting lu menjadi diri lu. Ala-ala di rumah lu ya, jangan pakai rumahnya ayah lah. Ayah melulu lu. Yang si CEO pakai rumah ayah buat syuting lah. Ini mantan adik ipar. Ya Allah Tuhan. Gak malu lu udah ngata-ngatain itu orang begini lu pakai juga rumahnya. Lu gimana sih? Mau syuting tuh modal, cuy. Semua orang juga pakai modal, mau kerja, mau bikin konten. Lu ngonten itu syuting, iya syuting, tapi di mana lokasinya? Itu maksud Mamski. Dan aneh banget gitu loh, lu nggak suka orangnya nih, tapi lu demen sama rumahnya, lu bingung. Lu benci banget sama orangnya. Kalau ngomong udah kayak dia kan pernah bilang tuh, nih gue kasih tahu nih yang ini. Najis gue. Kayak begitu kan dulu tuh. Nggak dulu banget, baru berapa minggu yang lalu deh, makanya heboh. Ya makanya heboh banget kan. Lu sendiri yang ngomong kayak benci banget gitu, nggak suka. Tapi lu demen sama rumahnya lu. Seenggaknya berimbang lah. Sampai ada orang yang udah sampai bisa beliin rumah kayak begitu tuh. Anaknya sudah nih, najis gue nggak pernah pakai apa-apa. Nah itu lu pakai syuting rumahnya, woi. Apa sih? Gue puterin lagi nih biar lu nggak lupa ya, biar pada inget ya. Nih gue puterin lagi nih. Nih, mana tuh? Mak, rutinitas full lagi, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu cobain sehari gantiin jadi sarwenda, lu mati gua rasa. Dia juga single mom guys, ya. Mau dia bekerja sama siapa kek, mau dia mau ngapain kek, ya urusan dia. Yang penting dia happy. Ngapain kita ngebingungin kerjaan orang? Dia ketawa-ketawa happy dikit loh, orang langsung kayak ih kebucinan. Ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Nggak butuh-butuh banget duit guys. Dia orang kerja berdua nggak butuh-butuh banget duit guys. Masa semuanya masih di reimburse tuh, kaya nggak butuh-butuh duit. Gimana sih? Lupa ya duitnya kebucinan. Ini dia orang bekerja berdua juga nggak butuh-butuh banget duit guys. Banyak duitnya si baju batik, ngerti nggak lo? Banyak duitnya si baju batik. Saking banyak duitnya ya, tiap bikin iklan konten pakai rumah ayah. Saking banyak duitnya, pakai mobil, pakai rumah, pakai semua deh yang ada fasilitasnya di situ. Saking banyak duitnya tuh ya. Cucok banget lu, Wen. Beneran deh, Lu kira nih balet kalau tanding ke luar negeri segala macam nggak butuh duit? Segala macam semua butuh duit guys
ya. Bisa ngebayarin ini, bisa ngebayarin itu. Les-lesnya, wow, sekolahnya lu pada tahu tuh di Seci. Lu tahu, lu ketik aja tuh Seci School. Dia punya fee-nya setiap 3 bulan sekali itu berapa harganya. Jadi Ruben gak bayarin sekolah ya Ci ya? Waduh, kan lu tanya aja dah. Mana nih, ayo nih, kita timnya nih. Sekarang gue yang berkicot nih, ngebela keluarga gue mau ponakan gue nih. Ayo nih, Ayo dari siapa yang dari sini. tahu ya, yang tahu aja ya, ini TT ya. Ya nggak tahu semua. Oh jadi menurut Ci Wendy, Ruben gak mau bayarin sekolah gitu? Udah jangan kompor kayak gitu Ci. Enggak apa-apa, bukan kompor itu, nggak apa-apa. Aku tuh manusia yang suka banget jawabin pertanyaan rutinitas full. Nih yang ini. Biarin gue kasih paham biar kalian tahu, biar kalian denger ya faktanya ya. Ya, biar kalian tahu, biar kalian denger, biar nggak lupa. Enak aja lu. Ditinggal sebentar doang aja langsung beda lagi kalian. Sok jagoan semua ngegas sama gue. Ya. Biar tahu kalian tuh. Nih, gue puterin. Ya, ini. Mana dia? Mana itu? Ah, ini. Rumah itu seharga 8. Nih, mana sih kemarin tuh? Udah gue simpen, gue suka ini deh. Bayarin Bang Edi. Udah gue simpen guys. Anak-anaknya sudah disuruh terus menerus untuk ketemu sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang melarang untuk ketemu. Kita suruh terus menerus. Gimana? Gak tahu ya, gue nggak percaya. Ya kalau gitu ya pokoknya Bilang ayo dong ketemu dong, main dong, ayo dong ketemu main sama kita aja, mintanya mainnya di rumah. Ya datang aja. Kenapa? Nah, kira-kira menurut Ci Wendy ini apa rasa ketidaksukaannya anak-anak itu kepada Ruben? Kira-kira nih menurut Ci Wendy ini. Mungkin dia tahu sebenarnya. Saya nggak tahu ya apa yang di pikiran anak-anak ya, tapi mungkin karena masyarakat Indonesia suka banget sama kemungkinan itu, yang mungkin dia pernah melihat atau mendengar atau apapun yang seharusnya tidak dia dengar di usia dia dini, menjadi trauma atau gimana, kan kita nggak tahu. Ini lagi saya obatin nih. Lu sekarang jadi psikolog anak lu, obatin. Lu psikolog. Dengerin KPAI, dengerin ya. Ini si mantan adik ipar nih. Anak-anak katanya lagi diobatin. Dengerin KPAI. Mungkin ya, masih mungkin ya Ci. Mungkin. Tapi ingat ya, yang sudah berurusan dengan keponakan saya akan angkat bicara. Jangan macam-macam. Nggak mungkin saya tidak ngebela keponakan saya. Ingat itu baik-baik. Itu berapa tuh, 1.700 tuh, rekam tuh, sebarin ke seluruh dunia. Jadi rekam ya guys ya. Jadi kalian jangan sampai ke anak-anak begitu. Kalian punya keyakinan sendiri, kalian punya pembelaan sendiri, terserah kalian. Anak-anaknya sudah disuruh. Ya, itu ya lagi diobatin kayak sama tantenya. Nggak tahu gue tantenya ke psikolog anak kali dia. Wewe, Wen, lu psikolog anak lu lebih jago daripada Lita Gading lu ya. Lebih jago dari Mbak Tika Bisono, dari Kak Seto ya. Iya, kau lebih jago daripada Kak Seto rupanya bisa obatin anak-anak kau ya. Hah? Sekolah di mana? Pernah sekolah di mana kau? Punya apa? Kompetensinya kamu tuh bisa ngobatin anak-anaknya dari seorang Ruben Onsu itu apa? Kau sebagai adik ipar pernah kasih apa sih? Pernah kasih apa kau? Bukan gemes lagi guys. Banyak banget mujair-mujairnya. Banyak banget.
Karena kan mereka berbisnis kan. Mereka berbisnis, jadi geram kalau misalnya akibat perbuatan mulut mereka sendiri, akhirnya senjata makan tuan. Mereka mau tembak itu si ayah, tapi senjata makan tuan. Tembakannya tuh kena ke diri mereka sendiri. Tahu nggak lo? Nah ini satu lagi ya, kita mau kasih ingat ya, jangan sampai lupa ini. Ini ada peran dari adiknya ini. Ya, mantan adik ipar luar biasa, hebat, bisa obatin anak-anak. Catat tuh ya. Lu simpan tuh, lu simpan itu. Dia ngomong begitu. Ini gue lagi obatin apa? Gue gak tau lu kasih obat apa lu ngapain lu di situ? Lu kasih obat apa lu apain di situ? Bagaimana seorang biasa kayak kita yang gak sekolah untuk ilmu psikologi anak terutama ya, ilmu psikologi anak terutama, bisa ngobatin anak gitu. Ya makanya gue nanya, apalagi gue gak ada anak gue gak punya anak gitu loh. Tapi gue adalah seorang anak ya. I have to parents, mom and dad, bapak ibu. Gue tahu rasa jadi anak kayak apa. Bisa obatin apa lu? Kayak kakaknya apa, adiknya bokap gue gitu, atau adiknya nyokap gue tiba-tiba mau ngatur-ngatur gue gitu. Dalam pertemuan gue dengan mak bapak gue, lebih jago kau dari psikolog anak kau ya, sampai bilang mau obatin anak orang. Ya, semakin deras kau kirim bujer ke sini, semakin deras juga aku akan memperlihatkan bagaimana seorang Ruben Onsu ini harus banget dibantu sama kita semua guys. Karena Ruben sudah melakukan pekerjaan dan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah. Dari pada saat mau mencoba kehamilan, si Ruben mati-matian bekerja. Pada saat kehamilan yang pertama sangat sulit kan, keguguran terus karena punya kondisi tubuh dari si mantan istri ini bukan kondisi yang prima ya untuk bisa hamil dan melahirkan, sehingga perlu perawatan khusus, treatment khusus. Itu semua sudah diberikan oleh Ruben Onsu. Ya, saya ingatkan lagi nih kalau kalian pada amnesia atau belaga pura-pura lupa. Lalu setelah sanggup hamil ya, dengan segala program yang sudah miliaran itu, bermiliar itu guys, gue tahu banget biayanya tidak murah. Karena Mamski pun pernah coba dan mengantar teman yang sedang melakukan pengobatan untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung. Setengah mati, mahalnya minta ampun. Udah berhasil anak pertama, anak kedua, dapat lagi sebelumnya sudah adopsi anak juga. Semua ditanggung oleh ayah. Semuanya ditanggung oleh ayah. Sampai aku tahu, yang aku dengar tuh berita Ruben izin untuk nggak syuting karena harus ke Singapura demi sang istri ini yang kondisinya tuh hanya bisa ditangani di Singapura. Intinya rumah sakit Singapura lah yang lebih kayak lebih bisa menjamin gitu. Lu tahu berapa itu dolar Singapura dengan dolarnya, dan rumah sakitnya mahalnya luar biasa. Di Singapura tuh gue nggak tahu mereka pakai yang di mana ya, apa Mount Elizabeth atau Siloam. Itu tempat langganan Mamski juga dulu ya, Mount Elizabeth itu. Karena asuransi Mamski yang zaman dulu tuh sampai ke seluruh negara, Singapura, Eropa bisa, memang mahalnya luar biasa. Ingat banget Mamski bayar asuransinya aja tuh satu orang $750 zaman dulu per bulannya zaman dulu. Tapi mau di Singapura mau di mana, dan itu mahalnya luar biasa. Sekali operasi zaman dulu di Singapura, zaman dulu loh ya, itu aja udah hampir setengah M sendiri. Nggak tahu nih zamannya Ruben sama si mantan istrinya ini lebih mahal kali. Karena ngomong baru kemarin kan 11 tahun yang lalu, gue asuransi gue itu udah 15 tahun yang lalu aja udah segitu.
Jadi kok berobat ke Singapura, ke Moni zaman dulu tuh Mamski. Nongkrong di situ, habis itu makan di Orchard Road. Operasi kaki, cek general check up. Karena emang asuransinya ngambil dari luar, dari Eropa dulu. Aduh udahlah itu zaman bahala ya guys ya. Makanya gue bisa tahu hitungan-hitungan kalau kalian berobat ke Singapura. Gila lu Ruben lu ya, lu bener-bener lu ya, cucok banget. Lu udah kayak bule lu. Kelas lu Ruben, hebat, suka Mamski. Punya duit tapi nggak pelit sama istri, sama orang yang kau sayang. Makanya Mamski bahas Ruben terus karena Mamski suka gitu loh. Sampai detik ini Mamski nggak ada komunikasi sama Ruben ya, demi Allah ya guys. Nggak ada sama sekali komunikasi. Baru kemarin Mamski follow Ruben sama Onyo, baru kemarin gara-gara kasus ini. Sebelumnya memang nggak follow-followan, memang bukan circle Mamski gitu loh. Tapi gue salut gitu ngeliat cowok kayak Ruben ini, keren loh, beneran serius. Segitunya meratukan si perempuannya ini. Tuh mahal sekali ke Singapura. Karena dulu gue emang rumah sakit gue di Mount Elizabeth, Singapura. Mahal banget itu guys, gila. Hebat ya Ruben ya. Berkah selalu lah buat Ruben. Semoga rezekinya nggak habis-habis ya Ruben ya. Karena orangnya baik. Jadi enak kalau ada orang baik gitu guys. Orang baik gitu dikasih kaya raya, sekitarnya makmur guys. Kalau orang jahat dikasih kaya raya, ujung-ujungnya bikin repot malah. Ngerti nggak? Orang kaya tapi pelit. Ngerti nggak sih lu? Kalau kayak Ruben gitu enak, orang kaya terus nggak pelit. Waduh, nyaman deh pasti. Nah terus ini guys, satu lagi tuh yang video satu lagi kok hilang ya, video yang satunya lagi ya. Oh ini. Prabowo kali. Ini guys. Terus menerus untuk ketemu. Ntar gue cari dulu. Terima kasih, jangan berlebihan. Kalau dulu tuh kan dia Miss Bel kayu. Jadi oke. Yang awal bentar, yang awal dulu, yang awal. Memujuk anak ketemu ayah. Ya. Oh ini kecewa Ruben ya. Duh, kemana sih tuh video ya? Fokus temukan ayah dengan Beto Putra Ongsu. Suara hati Onyo. Ini loh yang anak yang si cewek itu ngomong itu mana ya? Kok gue nyarinya agak susah nih. pedas dan sarkas tuh. Ya mereka lagi rame-rame juga, apa namanya, komal-komal itu loh guys. Nanti aja. Sama orang tuanya. Tidak pernah ada yang Pokoknya intinya ya, si adiknya ini menurut Mamski asbun ya, lu asal bunyi. Kalau gue laki begitu kagak gue lepasin kayak Koruben. Iyalah, susah loh nyari cowok kayak gitu, tanggung jawabnya. Udah gitu nggak pelit lagi sama duit. Aduh. Dan nggak perlu juga dia minta dipuja-puja. Banyak cowok yang juga ngasih ke keluarga gitu, provide ke keluarga. Terus kayak seolah-olah memang orang yang dermawan lah ya, orang yang sanggup memenuhi semua kebutuhan keluarga. Tapi di balik ngasihnya itu minta penghargaan, ngerti nggak lo? Ada yang model begitu. Penghargaannya dengan apa ya? Dengan cara selalu gila pujian, selalu harus dibikin paling nomor satu. Gua yang paling provider. Ada tuh modelan suami baik ngasih uangnya, tapi mulutnya juga pedes. Ya, pedes.
22 Oktober 2015 kemarin, genap Kasihan lu Ben. Gitu loh. Dan maunya selalu kayak harus dipuja-puja gitu. Ini gue udah ngasih, kalau Ruben gue lihat nyantai orangnya, gue lihat santuy banget dia. Biasa aja gitu loh. Nih, Ngaji, nganterin anak, masak, nge-live lagi, nyari duit ini lagi, bikin video ini lagi. Lu coba semua. ajaib nih. Ini juga nih ajaib banget ini sumpah. Nah, terus kita lanjut. Rumah yang udah dicari dan dibeli dan dibayarin semua sama ayah, ternyata ujung-ujungnya memang diviralkan. dipakai beramai-ramai buat bikin konten-konten. Jelas konten-konten ini tuh kan ada apa ya? Ada cuannya dong. Iya dong. Iyalah, pasti ada cuannya dong. Lu bikin konten masa nggak ada cuannya? Ya kan? Nah, kalau lu udah pakai properti rumah dan fasilitas yang ada yang masuk ke dalam iklan yang lu bikin yang cuan itu, lu harusnya kasih tuh bagian produksi, bagian properti, which is siapa? Ya ayah. Itu kan uangnya ayah itu. Nah, saking netizen geram, bukan urusan gue, urusan kita semua masyarakat Indonesia. Mau apa lah? Mau apa? Mau apa kau? Mau apa kau? Hah? Kau buzzer ya? Iya. Naik kau. Naik. Belain, cepetan. Ayo naik. Ku tunggu, cepat. Cepat, naik dulu. Mana dia? Gak ada, dia gak mau naik. Gak mau naik ya? Mahesa, bisaan aja lu typing. Cair ya? Ganti topik dong Mams, bahas tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja. Buat elu kali gak baik, buat gua mah baik. Lu makanya kerja. Indonesia nggak baik-baik aja, buktinya itu pasangan musang 30 menit 200 juta gilingan. 30 menit 200 juta lu bilang Indonesia nggak baik-baik aja. Lu kali yang nggak baik-baik aja, makanya kerja sono, minta kerja sama CEO. Ya lu minta kerja sama CEO sono. Cepetan, dia kan perusahaannya banyak itu, ada 2000 toko. Lu masuknya ke salah satu tokonya. Ribet amat lu bilang Indonesia nggak baik-baik aja. CEO aja punya 2000 toko. Setengah jam itu sama tuh mantan istri bisa 200 juta. Lu bilang nggak baik-baik aja Indonesia. Ngaco lu. Oke guys, dan ini akibat dari iklan yang dibuat di tanah, rumah, dan semua properti dari ayah. Akhirnya mendapatkan Nescafe yang varian rasa aku Nescafe dirujak. Netizen karena endorse COPT. Mencari cinta sejati. Sumpah lebih enak kapal api. Nescafe rasanya nggak punya rumah. Ya Allah, ini kocak banget. Kalian netizen gila ya. Ya. Gila. Iya, yang nggak mau denger keluar aja ya say. Ini 6.400 orang pengen denger. Lu mah emang nggak pengen denger karena panas kan kuping lu. Kasihan banget ya Allah Tuhan. Rasa numpang hidup itu berapa harganya? Kayaknya enak. Kia ada rasa jerih payah orang lain. Nescafe KitKat rasanya gak tahu malu bangkit tite. Murah tapi gak numpang. Sekelas Nescafe endorse-nya Keo Kutang. Ini 1 minggu yang lalu adalah terakhir aku beli Nescafe. Kagak enak kayak ada rasa-rasa gak tahu malunya. Emang rasanya nendang bengkel Nescafe itu sampai bisa nendang tuan rumah. Kalau mau endorse minimal fasilitasin rumah mobil sama kulkas dong. Brand besar syuting numpang di rumah orang.
Kirain Nescafe cuma buat ngilangin ngantuk, taunya buat ngilangin urat malu juga. Modal 7.000 bisa ngopi di rumah Ruben. Kurang enak, berasa kayak ada numpang duanya. Nah, Safa kayak ada rasa dua mau kawan dionya. Hebat Nescafe bisa endo PT Numpang Abadi Jaya. Aku Nescafe dirujak, netizen karena endorse COPT. Mencari netizen bisaan banget sih. Ya Allah Tuhan, ya Allah, kasihan banget sumpah guys. Ini terngakak banget sih, ini terngakak. Oke, kita ke tempatnya ayah ya. Tapi sebelum itu Mamski ke tempat ayah Ruben ya. Gotta buy me chico, dance all night me chico, eyes on me chico, and now here we go, she got that.